Halo, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 20 April 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari berita indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi saham. Saya akan update dimulai dari Key Performance Index. ISG dan LQ45 pada perdagangan Senin ini terkontraksi masing-masing 0,55% dan 0,50%. Hal ini dikarenakan kenaikan yield US Treasury dan Indonesia 10-year bond. Selain itu, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di India yang cukup tinggi, sehingga membuat kekhawatiran pelaku pasar akan naiknya kasus COVID-19 di Indonesia juga. Seperti kita tahu, walaupun terdapat pelarangan mudik lebaran kali ini, warga tampak terlihat mudik lebih awal, sehingga membuka peluang peningkatan kasus COVID-19 pula di Indonesia nantinya. Hari ini BI akan mengumumkan arah kebijakan moneternya yang diprediksi akan tetap mempertahankan suku bunga tetap rendah karena mempertimbangkan inflasi kita yang cukup stabil dan pelaku pasar juga masih menanti rilis laporan keuangan emiten kuartal 1 2021. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat mengalami technical koreksi setelah sentuh level tertinggi kemarin. Para pelaku pasar di sana masih mencermati musim pendapatan kuartal pertama untuk mencari sinyal pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Kenaikan yield Treasury semalam juga menambah kekhawatiran pelaku pasar di sana. Nasdaq juga terpantau koreksi setelah saham Tesla anjlok setelah 2 orang meninggal dunia karena mobil listrik yang diyakini beroperasi tanpa ada orang di kursi kemudi ini menabrak pohon di Texas. Lalu indeks Edo ditutup koreksi 0,87%, indeks VIX kembali naik ke level 17, namun masih di dalam tren penurunan dalam sebulan terakhir. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global ini meningkat, namun masih cenderung lebih stabil. Indeks DXY melemah 0,5% dan seminggu terakhir dalam tren pelemahan. Hal ini berarti dolar dalam tren melemah terhadap 7 mata uang utama dunia, sehingga berpotensi positif ke pergerakan rupiah kita hari ini. Bursa saham ASEAN dan regional ini mayoritas menguat. Hang Seng dan Shanghai kompak menguat. Hal ini masih selain akibat karena data ekonomi yang positif, juga karena derasnya arus modal asing yang masuk ke pasar ekuitas Cina setelah saham di Cina masuk indeks MSCI dan FTSE. Selain itu, yuan dalam tren penguatan terhadap dolar dalam sebulan terakhir menambah katalis positif dalam pergerakan bursa Cina kemarin. Lalu update currency and bond yield, USD/IDR melemah tipis pada Senin dan telah bergerak di bawah level 14.600. USD/IDR ini dalam tren pelemahan dalam seminggu terakhir. Di samping itu, berakhirnya musim bagi dividen membuat nilai tukar rupiah cukup stabil. Selanjutnya, yield treasury kita turun dan US 10-year kembali naik namun masih dalam tren pelemahan seminggu terakhir. G3 currency mayoritas mengalami penguatan, hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Hal ini bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan rupiah kita pada hari ini. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Senin bergerak melemah setelah seminggu terakhir menguat akibat tren pelemahan dolar. Sementara itu, batu bara stabil naik 0,05% dan dalam tren penguatan seminggu terakhir. Hal ini berpotensi menjadi sentimen positif pada pergerakan pada saham emiten batu bara pada hari ini. CPO kembali ke koreksi, oil WTI dan Brent kembali naik 0,5% dan dalam tren penguatan seminggu terakhir. Hal ini akibat cadangan US yang rendah yang baru dirilis kemarin. Selanjutnya update dari tim equity research. Di sini ada PTPP, rekomendasi buy taking profit di 1.800, aset divestment. PTPP saat ini sedang menawarkan 3 aset yang akan dilepas dan ditargetkan untuk dapat realisasi tahun ini untuk mendapatkan dana segar sebesar 2,2 triliun rupiah dengan potensi laba sebesar 1,2 triliun rupiah. Lalu ada update Ramayana, RALS, rekomendasi buy taking profit di 1.000. Walaupun RALS masih membukukan rugi bersih di full year 2020 ini sebesar 138,9 miliar rupiah. Angka ini masih di atas proyeksi kami dan konsensus. Pencapaian ini ditopang oleh penjualan di kuartal 4 2020 yang membaik secara kuartal sebesar 626,1 miliar rupiah atau naik 46,3% secara kuartal dan turun 46,5% secara year on year. Selanjutnya ada Ciputra, rekomendasi buy taking profit di 1.450, strong revenue recognition amid COVID-19. Citra membukukan laba bersih senilai 1,1 triliun rupiah pada kuartal 4 2020, sehingga laba bersih full year 2020 tercatat 1,3 triliun rupiah atau naik 14% secara year on year, di atas proyeksi kami dan konsensus. Selanjutnya ada Adaro. Adaro saat ini sedang menjajaki pinjaman sindikasi sebesar 400 juta US dollar untuk membayar utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Pinjaman ini berasal dari banyak bank yang tergabung dalam konsorsium dan memiliki tenor 5 tahun. Tahun lalu, Adaro berhasil mempertahankan likuiditas yang solid dengan menghasilkan cash flow sebesar 630 juta US dollar dan debt to equity ratio ini sebesar 0,04 kali. Untuk detailnya, Braders bisa download Supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas hari ini.
Hari ini IHSG diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan melemah. Indikatornya masih di positif menguat, indikator stokastik overbought, indikator RSI netral melemah. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.983 hingga 6.116. Selanjutnya ada saham yang menarik secara teknikal. Di sini ada DOIT, rekomendasi trading buy, dan dia baru saja rebound dari mid channel downtrendnya. Di sini trading range di area 356 sampai 392. Volume transaksi meningkat, indikatornya masih di negatif melemah berpotensi golden cross, indikator stokastik netral menguat dan RSI netral menguat. Selanjutnya ada BSDE, trading buy, dia masih dalam area konsolidasi symmetrical triangle-nya. Trading range di area 1095 sampai 1250. Volume transaksi kemarin meningkat di atas rata-rata, indikatornya masih di positif golden cross dan indikator stokastik netral golden cross, RSI netral menguat. Selanjutnya ada rekomendasi sell, di sini ada BRPT, dia masih dalam konsolidasi besarnya. Trading range di BRPT di area 925 sampai 990, indikator positif melemah, stokastik netral dead cross dan RSI netral melemah. Selanjutnya, SCMA masih dalam downtrend jangka panjangnya. Di sini rekomendasi sell untuk SCMA, trading range di area 1585 sampai 1720. Selanjutnya, yang terakhir rekomendasi trading buy untuk KAF, trading range di area 2410 sampai 2860. Volume transaksi kemarin meningkat di atas rata-rata, indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastik netral golden cross, dan RSI-nya netral menguat. Selanjutnya, update topik pada hari ini, rekomendasi trend trade. Di sini rekomendasi trend trade adalah rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari. Jika ada tanda bintang, berarti itu rekomendasi baru. Dan di sini kita mempertahankan 3 saham, yaitu pertama Indofood, Gudang Garam, dan Tower. Ketiganya rekomendasi buy. Selanjutnya rekomendasi swing trade. Rekomendasi ini memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari. Di sini kita mempertahankan 2 saham, yaitu ada ICBP dan INKP. Rekomendasinya ICBP buy dan INKP-nya sell. Lalu yang terakhir, rekomendasi day trade untuk harian. Untuk trading harian hari ini ada 15 saham. 9 sahamnya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, mulai dari BSDE, DOIT, SMRA, Indika Energy, hingga INKP dan Tekim. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Terima kasih dan happy trading traders.